Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang text spacing. Apa itu text spacing? Kita bahas ya. Di dalam text spacing, kita akan bagi lagi ke dalam beberapa subbab ya. Yang pertama itu ada letter spacing, ada text indent, line height, word spacing, dan white space. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari letter spacing. Jadi intinya di dalam letter spacing itu bisa digunakan untuk mengatur jarak antar huruf ya. Jadi nanti kalau ada paragraf ya, kita bisa mengatur nih jarak antar hurufnya itu mau berapa. Itu bisa menggunakan letter spacing. Tetapi letter spacing ini ada sebuah concernnya nih. Kenapa concernnya nih? Yaitu saat kita memberikan sebuah nilai letter spacingnya positif yang besar, maka teksnya itu akan sulit dibaca. Jadi seakan-akan teksnya itu bukan satu huruf gitu. Misalkan kata panca misalkan ya. P-nya jauh, A-nya jauh, N-nya jauh. Jadi kayak seakan-akan itu adalah huruf yang terpisah ya teman-teman. Jadi nggak membentuk sebuah kata. Begitu juga kalau kita kasih nilai dia dengan nilai negatif yang cukup tinggi, maka teks itu akan sulit dibaca karena nanti akan saling tumpang tindih. Nanti kita akan coba nih, keduanya ya, nilai positif dan negatif yang besar. Di sini ada referensinya seperti biasa, saya copy dari developernya Mozilla. Ini ada contohnya ya. Tuh lihat, perhatikan ya teman-teman. Ini agak jauh, ini agak dekat ya. Tuh ini agak jauh ya, 2 rem, kayak gitu. Jadi nanti kita akan coba satu-satu di sini. Walaupun nggak semuanya kita akan coba ya. Oke, kita langsung coba aja. Oke, di sini pertama kita akan buat sebuah file baru ya, namanya text spacing aja. Saya akan masukkan tag dasar HTML. Di sini saya ganti jadi text spacing. Lalu di sini saya akan kasih tag ya, P. Di sini misalkan lorem 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan di sini saya kasih kelas namanya misalkan letter spacing ya. Oke, kita save. Saya pengen lihat dulu hasilnya. Saya akan drag and drop ke browser ya. Nah, kurang lebih gini hasilnya. Di sini saya pengen perbesar dulu teksnya ya, biar kelihatan nih, biar nggak terlalu kecil juga. Mungkin 24 pixel ya. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, kayak gini ya. Jadi untuk menggunakan letter spacing, ini kalian cukup tuliskan aja properti letter spacing. Misalkan jaraknya 2 rem ya contohnya. Kalau kalian save, kalian refresh. Tuh, jauh banget ya. Ini kalau seandainya konsekuensi kalian menggunakan letter spacing yang terlalu tinggi nih, nilai positifnya. Jadi ini seakan-akan nggak jadi satu kesatuan nih teman-teman. Ini kan lorem ya, tapi ini jauh banget nih, L-nya jauh, O-nya jauh ya. O ke R-nya juga jauh, R ke E-nya juga jauh ya. Jadi seakan-akan ini bukan satu buah kata ya. Begitu juga kalau misalkan kalian pakai negatif yang terlalu besar juga. Kalau kalian refresh, dia akan tumpang tindih juga kayak gini nih. Ini kemana ini? Teksnya hilang ya. Atau mungkin kita kecilin dikit ya. Minus 10 pixel nih. Biar kelihatan. Tuh, tumpang tindih kayak gini nih. Ini gimana cara bacanya? Kan nggak bisa. Maka dari itu kalau kalian menggunakan letter spacing, jangan terlalu memberikan nilai positif yang terlalu besar dan negatif yang terlalu kecil. Itu jangan ya. Jadi misalkan 2 pixel aja gitu. Nah ini baru kelihatannya enak ya dibaca. Atau mungkin 5 pixel. Ya itu bisa teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang text indent. Nah, text indent ini biasanya digunakan untuk membuat spasi di awal paragraf ya, seperti kalian membuat paragraf pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi di awal katanya itu, di awal paragrafnya, itu biasanya ada jarak tuh. Dari frame dari kiri ke tulisannya itu ada jarak, misalkan 4 spasi atau segala macam ya. Itu namanya text indent kalau di CSS ya. Ini juga ada referensinya. Ini contoh ya. Nah, ini kita akan buat seperti ini kalau menggunakan text indent. Jadi ada spasi di awal paragrafnya seperti itu ya. Atau minus juga bisa, nih sama aja. Kalian boleh pakai positif, negatif juga bisa ya. Oke, langsung kita coba aja ya. Oke, di sini saya akan duplikat aja di sini. Kita ganti namanya misalkan jadi text indent misalkan ya. Di sini saya duplikat aja karena isinya mirip-mirip. Ya ini
Kita hapus, saya pengen refresh dulu ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian ingin menggunakan text indent, cukup aja text indent seperti ini. Misalkan 10 pixel ya, ini bisa. Kalau kalian save, kalian refresh. Ya lihat ya, ada jarak di sini. Atau mungkin kalian mau pakai yang lebih besar sedikit, misalkan 30 pixel, ini bisa aja. Ya, kayak gitu. Atau kalian mau kasih nilai negatif juga bisa ya, teman-teman. Nah, nanti dia akan keluar frame tapi ya kalau negatif ya. Jadi kalian harus kasih jarak mungkin padding ke dalam, baru kalian pakai minus, itu bisa. Ya, kayak gini. Jadi intinya text indent itu bisa digunakan untuk memberikan spasi atau jarak ya, indentasi lah bisa dibilang di awal paragraf ya teman-teman. Nah, ini contohnya tadi ya, text indent. Selanjutnya kita akan bahas tentang line height ya. Nah, line height ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris tulisan ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian punya sebuah paragraf ya, berapa baris tuh, misalnya 10 baris, kalian bisa atur tuh jaraknya antar barisnya itu mau seberapa jauh, itu bisa menggunakan namanya line height. Ya, di sini ada referensinya. Ya, ini contohnya ya, tuh. Kita bisa mengatur jarak antar barisnya itu mau kayak gimana, tuh ya teman-teman. Makin jauh bisa, ini makin kecil ya. Ini bisa menggunakan line height ya. Oh ya, untuk referensinya, URL referensinya saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa buka di situ. Ya, di sini kita akan coba aja langsung ya. Saya akan duplikat yang bawah. Saya ganti menjadi line height ya, teman-teman. Ya, di sini saya pengen duplikat aja line height-nya. Sorry, text indent-nya. Kita kasih nama line height ya. Oke, kita save, kita refresh, sudah muncul ya teman-teman. Jadi misalkan di sini saya punya 2 buah baris ya. Jadi saya pengen kasih aja jaraknya itu misalkan 10 pixel ya, jarak antar barisnya. Oh, bisa ya. Ini jadi mepet ya teman-teman. Tapi kalau kalian ganti misalkan 40 pixel mungkin agak besar. Ini bisa ya. Atau mungkin 50 pixel. Ini juga bisa. Kurang lebih begitu untuk line height ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang word spacing. Nah, word spacing ini ya digunakan untuk mengatur jarak antar huruf pada sebuah paragraf ya. Tadi kan line height itu untuk mengatur antar baris. Letter spacing itu mengatur antar huruf. Kalau word spacing ini untuk mengatur antar kata ya, bukan huruf nih. Saya salah ketik nih. Jadi di sini ada referensinya ya. Ini contoh ya, kalau kalian menggunakan 1 rem, jarak antar katanya ini segini. Kalau 4 pixel agak dekat ya. Ya, kalau 120% segini tuh ya. Bisa teman-teman. Kalau normal begini ya, ini agak jauh. Jadi kita bisa menggunakan word spacing untuk mengatur antar katanya, kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja coba ya. Di sini saya akan duplikat aja dari yang sudah ada, saya ganti jadi word spacing ya. Di sini saya pengen duplikat dari line height ya, di sini saya ganti jadi word spacing. Ya, kita refresh dulu hasilnya seperti apa. Jadinya kayak gini ya. Jadi kalau saya ketikkan word spacing, misalkan di sini word spacingnya usah jauh-jauh, 8 pixel aja. Ya, kalau kalian refresh, tuh lihat ya, antar katanya ini udah berubah teman-teman. Atau mungkin kalau kalian ganti jadi 20 pixel misalkan ya, ini bisa lebih jauh lagi teman-teman. Jadi bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian ya, untuk word spacing ini, untuk mengatur antar katanya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang white space. Apa itu white space? Jadi, white space ini bisa digunakan untuk mengatur keseluruhan spasi pada paragraf. Ya, biar langsung paham, contohnya kita lihat dari referensinya ya. Tuh, perhatikan ya teman-teman. Ini ada yang keluar ya. Kalau no wrap itu artinya pokoknya dijadiin satu baris saja semuanya ya. Nah, ini ada juga pre-wrap nih. Ya, kalian bisa lihat hasilnya di sebelah kanan. Kurang lebih begitu hasilnya. Tapi kita nggak akan coba semua ya. Kita akan coba satu aja, mungkin normal atau no wrap ya. Kita akan coba itu aja. Ya, ini contohnya. Saya coba akan langsung buat ya. Di sini saya duplikat lagi. Saya buat di sini white spacing namanya, nama kelasnya. Di sini kita duplikat aja. Lalu saya kasih nama white spacing ya. Kita refresh dulu. Oke, hasilnya kayak gini ya.
Oke, tinggal ketikkan nih white space. Misalkan white space-nya normal ya. Kalau normal ya sama aja teman-teman, dia nggak akan berubah. Karena kalau normal ini adalah nilai defaultnya dari si awalnya, dari propertinya. Nilai defaultnya adalah normal. Jadi kalau misalkan kita ganti jadi no wrap ya, misalkan ya, kita save, tuh dia akan jadi satu baris teman-teman. Jadi dia nggak ada tuh namanya turun-turunan. Nah tapi ini kalian jadinya harus geser-geser kayak gini, kurang lebih kayak gitu untuk white spacing.